Muhammad bin Wazaruddin Akbar dengan NIM 2005-120-4089. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu mail server. Mail server merupakan salah satu materi yang ada pada mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto STMkom. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mail server itu bekerja. Seperti yang kita lihat, untuk susunannya sendiri itu sama seperti praktikumnya sebelumnya, sama seperti web server, DNS server, sama seperti FTP server. Akan tetapi di sini ada satu tambahan server lagi, yaitu mail server. Kita akan kilas balik terlebih dahulu bagaimana penyetingan dari simulasi ini. Pertama, kita mulai dari atas lebih dahulu, dari server-servernya. Di sini ada 5 server, yaitu DNS server, web server, FTP server, mail server, dan DHCP server. Ini juga bisa disebut sebagai seperti kayak paket lengkap gitu. Di sini untuk DNS servernya itu untuk IP-nya itu 33.33.33.1 dengan default gateway-nya 33.3. Kemudian untuk ketiga server yang di sebelah kanan ini itu default gateway-nya sama, yaitu 43.43.3. Akan tetapi untuk yang web server itu IP-nya 43.1. Kemudian untuk FTP server itu IP-nya 43.2. Kemudian untuk mail server itu IP-nya 43.4. Nah, akan tetapi mail server ini langsung kita di interface ini. Ini belum di setting. Ini untuk penyetingannya itu mail server itu kita langsung masuk saja di sini. Akan tetapi ini sebentar, ini kita kerjakan nanti dulu. Kemudian nanti setelah itu kita masuk di router. Di router ini seperti yang kita tahu, ini itu ada di simulasi mengenai routing dinamis. Nah, kemudian tahap berikutnya dari routing dinamis itu kemarin kan setelah routing dinamis di router pertama itu ada 3 PC. Nah, di sini di router pertama itu ada 6 PC dengan 2 switch, yaitu switch pertama dan switch kedua. Untuk pengaturan IP-nya itu tetap sama. Di sini itu ada 2, yaitu yang VC Ethernet 0/1 itu yang 192.168.1.62 dan yang satunya itu 126. Kemudian yang router 2 ini tetap, yaitu 254. Kemudian yang di router 3 ini yaitu ada 2, yang mana yang VC Ethernet pertama itu menghubungkan antara DNS server 1 dan router 3, yaitu 33.3, dan yang kedua itu menghubungkan antara switch 4, yang mana itu menghubungkan antara 3 server dengan router 3, dan sehingga gateway-nya itu 43.3. Kemudian kita turun di sini. Ini untuk yang switch pertama ini bisa juga kita sebut sebagai lab pertama, itu menaungi 3 laptop, menaungi 3 komputer, yang mana untuk IP-nya ini urut, yaitu 192.168.1.1, yang ini .2, yang ini .3. Nah, kemudian yang ini untuk lab 2 ini menaungi 3 laptop juga. Untuk IP-nya itu 65, 66, 67. Nah, kemudian untuk yang router 2 ini ada di simulasi DHCP server, yang mana DHCP server ini dapat kalian pelajari di website jaringan komputer. Nah, ini di sini merupakan susunan dari DHCP server. Di sini ada laptop 1. Ini diubah saja. Ini laptop 1. Kemudian ini smartphone 1. Nah,
ya, CP server ini ada satu trik yang mana sangat berguna, yaitu di laptop ini tidak ada wirelessnya ya. Jadi untuk bisa menciptakan wireless seperti smartphone ini, yang harus dilakukan adalah yang pertama, untuk settingan awalnya pasti laptopnya itu seperti ini. Nah, ini laptop yang awal ya. Nah, laptop yang awal itu nah ini itu bagian penerima wirelessnya. Nah, tetapi ini itu ada port RJ45. Jadi ini cara menggantinya itu pertama itu dimatikan dulu, di off kan, kemudian ini ditarik. Nah, setelah itu dimasukkan yang WPC 300N ini sebagai antena dari wirelessnya itu tadi, kemudian di on kan. Nah, setelah itu dia akan terhubung dengan ini akan menjadi wireless seperti itu. Baik, kita telah selesai untuk kilas baliknya. Kita coba sekarang simulasi tentang mail server. Yang pertama itu kita masuk ke mail server terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke service, setelah itu kita masuk ke email. Nah, di sini itu kita masuk ke IP configuration terlebih dahulu. Kita setting IP-nya yaitu 43.43.43.4 dengan subnet mesh-nya itu 25.0, kemudian default gateway-nya 43.43.43.3 dan DNS-nya itu adalah alamat IP dari DNS server yaitu 33.33.33.1. Setelah kita selesai melakukan penyetingan IP, kita masuk ke service, kemudian masuk ke email. Di sini untuk kita memasukkan email dari user. Untuk uji coba kali ini kita memasukkan dua server dengan domain name-nya itu mailku.com. Jangan lupa untuk SMTP-nya di-on-kan, POP3-nya di-on-kan, dan mailku.com-nya yang sebagai domainnya itu kita set. Setelah itu kita masuk ke user, kita masukkan user 1 dengan password terserah. Untuk percobaan kali ini kita kasih saja yang mudah 1 sampai 8, kemudian kita tambahkan, kemudian kita masukkan lagi user 2, passwordnya kebalikannya saja. Nah, ini kita tambahkan. Untuk penyetingan di mail server itu hanya seperti ini saja. Kemudian setelah itu kita masuk ke DNS server. Di sini kita masuk ke service, kemudian kita masuk ke DNS. Nah, ini kan ada kayak bekas dari praktikum yang sebelumnya, yaitu web server. Nah, sama seperti web server, kita masukkan yang ini itu namanya mailku.com, kemudian type-nya tetap record, kemudian address-nya itu 43.43.43.4. Setelah itu kita add. Nah, di sini untuk uji coba itu kita coba terlebih dahulu. Nah, ini kita itu uji coba itu ada di PC 1 sama di laptop 1. Makanya kita coba terlebih dahulu kita memanggil mail servernya dengan cara kita ping terlebih dahulu supaya kita tahu terhubung nggak, jalan nggak gitu. 43.43.43.4. Kita tunggu. Nah, ini udah seperti ini yang menunjukkan bahwa ini terhubung. Kemudian kita coba ns lookup ke domain dari email kita nanti, yaitu mailku.com. Kita tunggu lagi. Memang untuk proses awal itu sedikit lama ya, yang mana setelah itu nah ini sudah terhubung. Nah, kan ini sudah masuk yaitu alamatnya. Kita coba di laptop. Nah, di laptop itu kita coba di desktop command prompt. Kita coba kita ping dulu 43.43.43.4.
kita coba ns lookup di mailku.com. Nah, ini juga sudah bisa. Memang kalau misal sudah percobaan kedua, ketiga itu lebih cepat. Nah, setelah kita melakukan penyetingan di mail server, kemudian kita juga sudah melakukan penyetingan di DNS server, kita coba mengirimkan email dari PC1. Caranya pertama kita masuk ke PC1, kemudian ke desktop, setelah itu ke email. Di sini, nah ini langsung configure email. Jika tidak keluar configure email, biasanya itu udah langsung mail browser gini. Di mail browser itu kita menuju ke configure mail, kemudian kita masukkan username-nya itu user1, PC1 user1, kemudian mail address-nya itu user1@mailku.com, kemudian incoming mail servernya sama mailku.com, dengan outgoing-nya juga sama mailku.com. Untuk username-nya user1 dengan passwordnya sama seperti yang kita masukkan di mail server tadi, yaitu 1-8. Kemudian kita simpan. Setelah itu kita masuk ke laptop 1 yang mana akan menjadi user 2, sama kita masuk ke desktop, kemudian ke email. Jika tidak langsung membuka configure mail, maka kita akan ada di mail browser, kemudian ke configure mail, kita masukkan name-nya user2, kemudian mail address-nya user2@mailku.com. Setelah itu incoming-nya sama mailku.com, outgoing-nya juga mailku.com, dengan username-nya itu tadi user2 dan password-nya itu kebalikannya. Kemudian kita save. Nah, di sini itu untuk mengirimkan pesannya itu sama seperti kayak kita ketika menggunakan Gmail atau menggunakan Yahoo. Kita compose, kemudian kita masukkan alamat emailnya, yaitu user2@mailku.com. subjeknya mungkin kita masukkan coba-coba 1. Kemudian pesannya ini pesan dari PC1 di send. Nah, di sini kan tertulis sending mail to user2@mailku.com. Kemudian kita masuk ke laptop 1 yang mana akan menjadi user 2. Di sini kita klik receive. Nah, masuk. Kita buka. Nah, ini dengan subjeknya coba-coba 1 dari user1@mailku.com. Kemudian ini pesan dari PC1. Nah, begitulah simulasi mengenai mail server. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.